أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. فيا أيها المسلمون الكرام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Syarhul Hikam, kitab Syarhul Hikam karya Syekh Ahmad bin Muhammad Atha'illah As-Sakandari, yang mana pengakuan para alim ulama yang telah mengkaji ribuan kitab, ia menyatakan bahwa Syarhul Hikam, andainya ada kitab yang memiliki keindahan bahasa dan kehalusan makna yang melebihi Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh kitab yang akan mengalahkan segalanya adalah Kitabul Hikam, kitab Al-Hikam yang telah dikaji oleh para alim-alim ulama yang telah mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, inilah yang menyebabkan sahabat fillah, pemirsa Facebook dimanapun berada, ya, tetap di rumah, ya, tetap semangat, ibadah tetap kita jalankan, kita tetap dekati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentunya menjadi dasar atau menjadi alasan kita memilih kitab Al-Hikam yang insya Allah kita akan mengkaji dari bab ke bab yang ada dalam kitab Al-Hikam setiap malam sampai bulan suci Ramadan, dan kita berusaha kita akan menamatkan, ya, kitab Syarhul Hikam sampai pada akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesehatan kepada kita, dan tentunya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan qautah kepada kita, sehingga kajian-kajian kami bisa disaksikan dimanapun berada di seluruh wilayah di Indonesia. Para jamaah yang ada di Kalimantan, yang ada di Irian Jaya, yang ada di wilayah Papua, sampai kepada wilayah-wilayah yang ada di Sulawesi Selatan, di Jawa, di Jogja, di Jakarta, Bandung, insyaallah. Tentunya juga bisa disaksikan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, Thailand. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan tubuh yang sehat, dan tentunya
diberikan iman yang kokoh di dalam hati kita, sehingga kita tidak pernah jenuh untuk ta'lim. Karena pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin siapa orang yang duduk di majelis ilmu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ia pahala khairum min alfi raka'atin, lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunnah. Jadi begitupun, nah, kita ambil sebagai dasar duduk sejenak di majelis itu, kita mendengar istami'u ansib, kita perhatikan apa yang disampaikan oleh ulama kita, dari ustadz kita, dari ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi katakan pahala yang didapatkan orang itu khairum min alfi raka'atin, lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunnah, ya. Jadi pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan sejenak kita menghabiskan kuota kita, ya, sejenak kita duduk memperhatikan HP kita atau komputer kita, ataupun kita memperhatikan layar yang mana terhubung dengan sosial media, yang saat ini terhubung dengan Facebook, Aslam TV, juga terhubung dengan YouTube Aslam TV dan berbagai media sosial lainnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunnah. Malam ini insya Allah kita sudah masuk di bab yang kedua yang ada di kitab Syarhul Hikam, yaitu kita sudah masuk di bab tajrid, ya, bab tentang tajrid, ya. Di sini Syekh Athaillah As-Sakandari mengatakan, iradatu kat tajrida ma'a iqamatillahi iyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah, wa iradatu kal asbaba ma'a iqamatillahi iyaka fit tajridi inhitatum minal himmatil aliyah. Kata Syekh Athaillah As-Sakandari, iradatu kat tajrida ma'a iqamatillahi iyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Kehendakmu agar semata-mata beribadah pada Allah sudah menempatkan dirimu sebagai golongan orang yang harus berusaha untuk mendapatkan kehidupan duniamu, ya, untuk mendapatkan kehidupan apa yang kau harapkan, ya, dengan mengerjakan kehidupanmu sehari-hari, yaitu. Maka di sini dikatakan minasyahwatil khafiyah, maka keinginanmu seperti itu termasuk perbuatan syahwat yang halus, ya, itu termasuk syahwat yang halus, disebut minasyahwatil khafiyah. Kemudian wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatum minal himmatil aliyah. Sedangkan keinginanmu untuk berusaha, padahal Allah Ta'ala telah menempatkan dirimu di antara golongan orang yang semata-mata beribadah, ya, mengikuti keinginanmu itu berarti engkau turun derajatnya, cita-cita dekatmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemirsa Facebook dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dengan bahasa yang sangat halus, ketika kita mengambil sebuah makna daripada kalimat yang sangat sejuk dan kalimat yang sangat mendalam, dikatakan iradatu kat tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi ma'asyahwatil khafiyah. Maknanya adalah, pemirsa dirahmati Allah, ketika Allah menempatkan kita dalam satu pekerjaan sehari-hari, ya. Jadi ini maknanya, ya. Menempatkan kita dalam satu usaha
kemudian usaha itu berhubungan dengan urusan-urusan dunia. Ya, kemudian kita jenuh dengan pekerjaan itu. Kita seolah-olah ingin meninggalkan pekerjaan itu, padahal di dalamnya tidak ada persoalan haram. Ya, tidak ada persoalan haram. Yang ada di dalamnya adalah persoalan mubah. Ya, yang ada di dalamnya adalah sebuah usaha yang sifatnya ibahah. Ya, sifatnya bisnis yang mubah, usaha yang mubah, yang boleh-boleh saja. Namun kita memiliki keinginan untuk menghindari usaha itu karena kita ingin lebih dekat kepada Allah, lebih sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Kita ingin lebih sungguh-sungguh beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Atha'illah As-Sakandari mengatakan fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Ini adalah disebabkan karena adanya syahwat yang diperturutkan. Artinya apa? Jamaah dirahmati Allah. Kalau kita berniat meninggalkan suatu pekerjaan yang mubah, ya, kita bisa mengambil contoh, mungkin kita kerja di bank syariah, ya tentunya tidak ada haramnya, ya. Atau kita bekerja sebagai tukang cukur, kita kerja sebagai petani, kita kerja sebagai pegawai, kita bekerja di suatu lembaga perusahaan, di pertambangan atau di pertanian atau dimanapun kita, perkantoran kita bekerja. Kita ingin meninggalkan pekerjaan yang mubah ini hanya karena menginginkan untuk selalu dekat ibadah, banyak zikir kepada Allah. Maka apa kata Syekh Atha'illah As-Sakandari, itu hanya dengan keinginan syahwat saja. Ya, ya, karena Allah telah menempatkan kita kepada posisi pekerjaan yang baik. Ya, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan kita pada suatu posisi pekerjaan yang baik. Kemudian di sini dikatakan wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatum minal himmatil aliyah. Ya, ketika Allah telah memposisikan kita pada suatu ibadah, fokus dalam sebuah dunia ibadah, kemudian kita berniat, ya, untuk meninggalkan pekerjaan ibadah kita ini, muncul dalam perasaan untuk meninggalkan pekerjaan ibadah ini. Untuk apa? Untuk kita sedikit mengeluarkan waktu kita untuk bekerja di suatu bisnis, atau untuk bekerja dalam suatu perusahaan atau suatu pekerjaan, ya, suatu profesi. Maka apa kata Syekh Atha'illah As-Sakandari, maka ini minal himmatil aliyah, ya. Maka sebenarnya derajat kita telah turun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berada dalam suatu usaha atau suatu bisnis atau suatu pekerjaan, kemudian di dalam bisnis ini kita merasa mau lebih dekat dengan Allah, sehingga harus kita tinggalkan sebuah pekerjaan yang mubah ini. Allah telah posisikan kita di tempat itu, sehingga kita ingin meninggalkan hanya karena kita lebih dekat dengan Allah, ingin banyak zikir, ingin sholatnya lebih bagus. Maka apa kata Syekh Atha'illah As-Sakandari, ya, ini adalah keinginan asyahwatil hafiyah. Ini adalah syahwat yang terselubung. Ini adalah syahwat yang sangat lembut, ya. Jadi makna yang bisa kita petik dari kalimat yang sangat indah ini, apabila Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita dalam suatu pekerjaan atau profesi dunia, apakah sebagai polisi, apakah sebagai pegawai, apakah sebagai pekerja kantoran, apakah sebagai petani, apakah sebagai tentara dan lain sebagainya. Apapun pekerjaan kita, mau bisnis, mau di pasar, mau di mana saja kita punya pekerjaan, maka yang harus kita lakukan bukan meninggalkan pekerjaan itu hanya demi untuk memperbanyak ibadah, karena itu adalah keinginan syahwat saja. Dan ketika kita diberi profesi sebagai pekerja ibadah, sebagai pengurus masjid, ya, sebagai imam masjid, ya, seperti Syekh As-Sudais, kerjanya hanya itu, bagaimana menunggu waktu salat, menunggu waktu salat, menunggu waktu ibadah. Jadi dia hanya bekerja bagaimana memperbanyak ibadah saja, ya.
dia atau seseorang yang bekerja sebagai pembina tahfizul Quran, dia hanya membina penghafal Al-Quran yang mengabdi di pondok pesantren mengajar anak-anak, ya, sehingga anak-anak ini bisa menuntut ilmu, paham agama dan lain sebagainya. Maka orang yang ingin meninggalkan pekerjaan itu hanya karena ingin memiliki usaha yang lebih besar, maka dia telah menurunkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa dirahmati Allah, di sini terdapat sebuah kalimat yang indah, ya. Ketika kita menyimpulkan dari kalimat si Athaillah As-Sakandari, iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyah wa iradatuka al asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi ihtitatun minal himmatil 'aliyyah. Ini adalah sebuah kalimat yang kita maknai bahwa dimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala posisikan kita, maka sesungguhnya jangan kita pernah merasa terbebani dengan pekerjaan itu untuk lebih dekat dengan Allah, karena dimanapun kita berada, Allah itu ada, menyaksikan setiap pekerjaan dan perbuatan kita. Dan semua kegiatan, profesi dan pekerjaan kita itu semuanya bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Apakah kita seorang pegawai, seorang petani, ya, seorang pegawai kantoran dan lain sebagainya, itu tidak menurunkan derajat kita di sisi Allah. Semua bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Allah menyaksikan semuanya, ya. Allah menyaksikan semua. Ya, jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa ma'akum, Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Kemanapun kita pergi, kita tidak terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wallahu ya'lamu bizatis sudur, Allah mengetahui semua apa yang menjadi bisikan hati setiap makhluknya, setiap hamba, setiap manusia. Maka ketika kita berada dalam satu posisi pekerjaan, atau kita berada dalam satu posisi bisnis, kita bekerja di sebuah perkantoran, atau kita sebagai petani, atau kita sebagai pebisnis di pasar, yang menjual di pasar, jangan pernah merasa bahwa pekerjaan ini adalah penghalang saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika muncul perasaan bahwa pekerjaanku ini, ya, pekerjaan yang mubah ini adalah penghalang untuk banyak mengingat kepada Allah, banyak untuk beribadah kepada Allah, maka apa kata Syekh Athaillah As-Sakandari fi asbabi minasyahwatil khafiyah, ini adalah sebabnya disebabkan karena adanya syahwat yang terselubung. Itu hanya syahwat saja. Jadi dimanapun kita berada, semua bisa mengantarkan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada, ya. Atau apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, istilahnya orang Bugis tundru-tundri bawan itu, jama-jamamu tundru-tundri bawan nih. Nah, sebab itu pun Allah Ta'ala ketika kau usahakan itu, kerjakan dengan baik, maka sebenarnya itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Allah posisikan kita. Jangan jenuh dan menganggap bahwa itu membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah makna ketika Allah memposisikan kita dalam sebuah pekerjaan hanya karena niat untuk meninggalkannya disebabkan mau lebih dekat dengan Allah, agar kita bisa lebih banyak dekat dengan Allah, pada pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang bagus, maka yakinlah sebenarnya kita sedang dipengaruhi oleh syahwat kita. Begitupun dengan ketika kita berada dalam satu ibadah, pekerjaan ibadah, mengurus masjid kah, menjadi imam masjid kah, menjadi pengurus pondok pesantren kah, menjadi pembina, akan pekerjaan itu hanya pekerjaan akhirat saja. Jangan pernah berniat bahwa kita ingin meninggalkan itu untuk lebih mengejar dunia, karena yakinlah bahwa itu akan menurunkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ada sebuah kalimat yang indah dalam kitab Al-Hikam ini, ya, bahwa dunia itu jembatannya akhirat. Ad-dunya tariqatun ilal akhirati. Sesungguhnya dunia itu adalah jalannya menuju akhirat. Ya, jadi dunia itu adalah jembatannya menuju
akhirat, kampung akhirat, ya. Ini adalah jembatan. Jadi pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga sering mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, terdapat dalam Sahih Bukhari. Itu dikatakan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam menuju akhirat, tempat untuk memperbanyak ibadah menuju kepada kampung akhirat. Jadi makna daripada hadis ini dikomentari oleh alim ulama muhaddisin bahwa bukan kita bagi dua, ya, bukan kita bagi dua tentang urusan itu, bahwa ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Tapi kita sebagai orang yang beriman selayaknya menganggap pekerjaan dunia itu adalah jalan menuju akhirat. Nah, ini maknanya. Pekerjaan dunia itu adalah jembatan menuju akhirat. Jadi kalimat dalam Al-Quran itu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, sekecil apapun amal yang kita lakukan, nah tentunya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun sekecil apapun dosa itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun profesi kita di dunia ini, apapun pekerjaan kita di dunia ini, jangan pernah kita menilai bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan dunia, ataupun ketika kita salat, kita mengaji bahwa ini adalah pekerjaan akhirat. Ini adalah sebuah pendapat yang keliru, ya. Karena pekerjaan segalanya yang ada di dunia ini semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi sebenarnya setiap apa yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, ya, setiap kita melaksanakan apapun di dunia ini, maka sebenarnya ketahuilah bahwa itu semua adalah pekerjaan akhirat. Pekerjaan akhirat. Karena segala sesuatu yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat, di mana semua akan dipertanyakan oleh Allah. Umur kita dihabiskan kemana, tangan kita digunakan untuk apa, kaki kita dipakai melangkah kemana, semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah kita memaknai pandangan Syekh Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Di sini kita telah membahas di bab 2, yaitu bagaimana menjadikan dunia sebagai jembatan akhirat, yang bermakna sebenarnya tidak ada pekerjaan dunia, karena semua pekerjaan akan diantar menuju akhirat. Artinya setiap perbuatan-perbuatan kita di dunia ini semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi tidak ada pada hakikatnya al-haqiqatu fil hayat, sesungguhnya hakikat dalam kehidupan kita tidak ada pekerjaan dunia, akan tetapi kulluhum ila yaumil akhirah, segalanya akan kita bawa menuju kepada kampung akhirat. Artinya setiap perilaku, setiap perbuatan, setiap ucapan, setiap bisikan hati, semua akan menjadi sesuatu yang dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab nantinya. Maka dari itu dunia adalah jembatan menuju akhirat. Tidak ada pekerjaan dunia. Mau kita di kantoran, kalau kita bekerja dengan baik, mau kita di sawah, kita mencangkul, fazkurullaha zikran katsira, kita berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, kita berzikir dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan baring, dalam keadaan apa saja kita zikir kepada Allah, maka semua akan membawa nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah menjadikan pekerjaan dunia itu adalah penghalang kita menuju akhirat, ya. Karena sebenarnya pekerjaan apapun, profesi apapun, selama itu tidak ada unsur haram yang kita lakukan, maka hakikatnya itu adalah jalannya kita menuju ke akhirat. Kita kerjakan dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, siapa yang mencari nafkah di siang hari ini, nafkah ini, siapa yang mencari nafkah di siang hari untuk menegakkan tulang punggung keluarganya,
sehingga ia kecapean di malam hari, maka ketahuilah Allah menggugurkan dosa-dosanya seperti gugurnya daun-daun ketika layu sebuah pohon. Artinya dosa-dosa kita itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pemirsa jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhifillah, jangan pernah merasa terhalang dengan pekerjaan dan profesi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena jalannya menuju akhirat adalah dunia. Jadi Syekh Athaillah Sekandari memberikan kita pelajaran besar bahwa jangan kita pernah menganggap bahwa pekerjaan dunia itu adalah untuk dunia dan pekerjaan akhirat itu untuk akhirat. Tapi selayaknya sebagai orang yang beriman mengatakan seluruh pekerjaan di dunia akan dibawa semua ke akhirat. Jadi ada kalimat hakikat bahwa kebahagiaan di dunia akan dibawa ke akhirat. Kebahagiaan di dunia akan dibawa ke akhirat. Nih, tentunya ketika kita menatap kalimat ini, ya, as-sa'adah fid dunia, kebahagiaan di dunia akan dibawa ke akhirat, ya. Kesusahan di dunia akan dibawa sebagai kesusahan di akhirat. Ini kalau mau dibaca dan dimaknai, kadang-kadang kita mengambil kesimpulan bahwa belum tentu. Ada orang di dunia dia bahagia, tapi di akhirat dia susah. Ada di dunia orang dia susah, tapi di akhirat dia akan dibahagiakan oleh Allah. Ini adalah kalimat yang keliru, kata Syekh Ahmad bin Muhammad Athaillah As-Sekandari. Karena sebenarnya siapa yang bahagia di dunia itu yang akan diberikan kebahagiaan nanti di akhirat, ya. Dan siapa yang disusahkan di dunia, dia akan susah di akhirat. Ustadz, lalu bagaimana dengan orang kaya? Pasti akan kaya di akhirat? Belum tentu. Banyak orang kaya dia susah di dunia, sempit hatinya. Banyak orang yang tinggi jabatan di dunia tidak pernah tenang. Karena kebahagiaan dan ketenangan itu ada dalam agama dan kedekatan kita kepada Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang jauh dari mengingat Allah, siapa yang jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dia banyak bermaksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan danka, akan diberikan hati yang sempit, hidup yang sempit. Di tengah harta yang banyak dia sempit hatinya, dia tidak senang dengan harta yang banyak. Di tengah jabatan yang tinggi mereka selalu ketakutan untuk jatuh, mereka selalu ketakutan karena banyak korupsi, akhirnya dia selalu ketakutan, takut ditangkap sama KPK dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada jaminan dengan harta, dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan kegantengan, dengan fasilitas apapun di dunia ini mereka dipastikan akan bahagia, tidak ada. Bahkan jaminan Al-Quran malah mengatakan orang yang banyak apapun di dunia, kalau dia tidak dekat dengan Allah, dia jauh dari mengingat Allah, dia tidak pernah berzikir kepada Allah, dia tidak beribadah kepada Allah, maka dikatakan ma'isyatan danka, dikunci hatinya, disempitkan hatinya, disusahkan kehidupannya. Bahkan di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti di akhirat mereka akan hadir dengan penuh kesusahan, mereka akan buta hadir di hadapan Allah. Jadi ini adalah makna bahwa sebenarnya kehidupan dunia itu adalah ladang menuju akhirat. Apapun yang kita kerjakan di dunia itu semua akan kita pertanggungjawabkan nantinya di yaumil hisab, di hari pembalasan. Sehingga pemirsa jamaah dirahmati Allah,
apapun profesi kita, mau pebisnis, mau pedagang, mau nelayan, mau petani, mau polisi, mau tentara, mau dokter, mau apa saja pekerjaan. Selama pekerjaan itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada unsur-unsur mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah niatkan itu untuk ibadah, maka sebenarnya perbuatan itu akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang selamat nanti di akhirat. Jadi jangan lagi ada perasaan bahwa ini pekerjaan dunia, ini pekerjaan akhirat, tidak usah dibagi. Tapi sebagai orang beriman, yakinlah apapun yang kita kerjakan di dunia, itulah yang akan kita bawa nanti ke akhirat. Bila kebaikan yang kita kerjakan, Allah jamin akan memberi ketenangan dan kebahagiaan di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapatkan keselamatan dan keberuntungan. Tapi sebaliknya, kalau di dunia dia bermaksiat, di dunia dia bekerja dengan sesuatu melanggar aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah, maka yakin di dunia mereka tidak bahagia, di akhirat mereka akan datang dengan buta, dan mereka akan datang dengan kebingungan, dan mereka akan datang dengan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, orang-orang yang senantiasa mendekati Allah, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah nantinya yang akan mendapatkan keberuntungan yang besar dunia dan akhirat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad faz, dia akan mendapatkan keberuntungan. Bukan keberuntungan kecil yang hanya ada di dunia, akan tetapi fauzan azima, mereka akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah kajian kita di bab yang kedua di dalam kitab Al-Hikam. Insyaallah ikuti kajian kita setiap malam sebelum masuk bulan suci Ramadan. Ba'da maghrib kita kajian online seperti ini. Kita lanjutkan pengajian kita Syarhul Hikam, dan insyaallah pada bulan suci Ramadan kita akan rubah jadwal pengajian kita di setiap jam 3 subuh insyaallah, yaitu pengajian online dengan kajian kitab Al-Hikam karya Syekh Athaillah As-Sakandari, yang insyaallah akan menjernihkan hati kita dan insyaallah akan mengantarkan otak kita juga jernih, dan kehidupan kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Inilah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup majelis ini dengan membaca kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana bit taufiqi wal hidayah, ووسعنا على رزقنا وطول عمورنا وصحح أجسادنا واكثر أموالنا وأولادنا وحبب للناس أجمعين. اللهم ارفع درجاتنا يا رحمن الرحيم، ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء، اللهم إنا نعوذ بك من كل البلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا ونعوذ بك من فتنة النساء ونعوذ بك من فتنة المال ونعوذ بك من فتنة الدجال يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على خير خلق سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Sampai disinilah kajian kitab Al-Hikam kita di bab yang kedua, yaitu jangan pernah meninggalkan pekerjaan profesi kita, apakah sebagai seorang pegawai, seorang petani atau apapun pekerjaan kita, hanya karena ingin lebih dekat dengan Allah. Karena sesungguhnya kata Syekh Athaillah As-Sakandari, itu minasyahwatil khafiyah, itu adalah keinginan syahwat yang terselubung. Dan ketika Allah berikan kita posisi sebagai pengurus masjid, sebagai guru mengaji, sebagai pengurus apapun yang bersifat agama, ya, pengurus zakat atau pimpinan pesantren, mengurus pondok pesantren, membina penghafalan Al-Quran, jangan pernah berniat untuk meninggalkan itu hanya karena untuk mengejar dunia, karena sebenarnya kita telah tergoda oleh syaitan untuk jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa Bugisnya tunrutun ribawan ni jama-jamata. Ya, ini tunrutun ribawan ni jama-jamata. Nasabah apapun yang menjadi pekerjaan kita di dunia, maka semua akan kita bawa ke akhirat. Jadi tidak ada pekerjaan dunia dan tidak ada pekerjaan akhirat, karena pekerjaan dunia semua akan kita bawa ke akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun dunia itu pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka dari itu, marilah kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam prosesi apapun, dan jangan pernah berniat meninggalkan, karena itu adalah posisi dari Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin Allah memberikan takdir kepada kita kalau memang takdir itu tidak benar dan tidak cocok untuk kita. Jadi semua sebenarnya baik untuk kita. Akan tetapi ketahuilah, sebagai orang yang beriman, mereka diberikan akal fikiran hanya untuk senantiasa berada di jalur yang telah Allah ridhoi, dan tentunya berprasangka baik sebagai senjatanya. Husnuzan ilallah wa husnuzan ilal makhlukat. Berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada makhluk-makhluk Allah. Itulah senjata utama Allah tuntun kita kepada jalan-jalan yang baik. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.